Pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses pemeriksaan swab kepada calon anggota Polri, proses rekrutmen Akpol, dan proses rekrutmen pertama. Jadi penunjukan lab itu tertuang di dalam surat keputusan Menteri Kesehatan di nomor HK 0107 Menkes garing 182/2020 yang isinya adalah berkaitan dengan jejaring laboratorium pemeriksaan coronavirus disease 19. Jadi tentunya dengan ini kita ditunjuk ya oleh Pemprov Kepri sebagai laboratorium rujukan untuk pemeriksaan sampel-sampel terkait sampel COVID-19 yang ada di wilayah Kepri. Pada 29 Juli tahun 2020 sampel diterima berjumlah 43 dan diterima satu malam ya, dan juga kami ada melakukan pemeriksaan sampel, sedangkan swab diambil oleh rekan-rekan dari Rumah Sakit Bayangkara. Untuk sampel semua ada 24 sampel, yaitu dari Taruna ya, kemudian 15 sampel dari Tamtama dan 4 sampel dari Perwira Remaja, di mana dilengkapi dengan lampiran formulir yaitu penyelidikan epidemiologi COVID-19 dan fotokopi KTP tiap-tiap sampel. Kemudian sampel dilakukan pemeriksaan dengan metode PCR di laboratorium Ketika LPP Batam pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 29 Juli oleh rekan-rekan kami para analis yang ada di PTKM. Kemudian pelaporan hasil yaitu kita publish dari hasil sampel pada tanggal 30 Juli dan hasil dikirim pada tanggal 21 Juli tahun 2020. Dari total 43 sampel yang diperiksa, 10 sampel positif ya, dan 21 negatif. Nah, mungkin itu secara garis besar, atau mungkin nanti secara teknis mungkin akan dijelaskan bagaimana mekanisme proses dari sampel masuk sampai kemudian menjadi satu informasi. Itu mungkin nanti akan kita tambahkan dari teman-teman yang ada di lapangan. Sampel datang di kita tanggal 29 Juli kalau tidak salah. Kemudian kita lakukan registrasi di Gulbok nomor 933 sekian. Kemudian masuk ke proses selanjutnya itu proses pembongkaran spesimen. Jadi sampel yang masuk kita kasih ID di Gulboknya, di dalamnya kita nggak tahu isinya berapa. Kemudian masuk ke dalam kita bongkar, kemudian kita kasih label nomor laboratorium. Jadi setelah itu dicatat namanya, ini nomornya. Habis itu masuk ke proses selanjutnya adalah masuk ekstraksi kita nggak tahu lagi itu namanya siapa dari nomor-nomor lab yang sudah dikasih di proses pertama. Kedua, kemudian kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Sesuai dengan nomor ID yang ada di proses sebelumnya, kemudian kita buat mapnya, nomor-nomornya ini akan kita periksa, kemudian kita masukkan ke alat PCR. Setelah proses berjalan, kita tahu mana yang positif, mana yang negatif, kita kasih tanda, kita lingkari, kemudian kita cross check dengan nomor yang sudah ada nama-namanya di proses pertama tadi, proses pembongkaran spesimen. Di situ baru kita tahu siapa nama-namanya. Nah itu kita validasi, sudah yakin baru kita masukkan ke dalam sistem kita. Habis itu baru kita publish ke tim lain yang bagian publish. Seperti itu Pak. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh Polri ya, betul-betul menjamin transparansi. Oleh karena itu kita juga meminta pengawas dari eksternal. Saya ingin menyaksikan di sini proses untuk rekrutmen Taruna Akpol dan Tamtama itu berjalan dengan transparan, humanis,
Lalu saya melihat langsung dari awal. Nah, menurut saya untuk dari Polri tidak ada lagi tipis lah celahnya untuk bermain seperti itu. Kita datang itu bukannya tangan kosong gitu, itu ibaratnya ada hasil yang kita datangin kepada rumah peserta. Itu bukan hanya satu, termasuk yang Ibu Anggi itu ada 6 yang kita datangin untuk memberitahukan hasil dari swab itu. Hari ini sudah kita berikan penjelasan terkait dengan swab PCR test terhadap calon anggota Polri, proses rekrutmen Akpol dan proses rekrutmen Tamtama. Penjelasan sudah diberikan secara jelas, baik secara teknis maupun ilmiah oleh Kepala BPK LPP dan tim. Kemudian juga penjelasan dari pengawas eksternal sudah disampaikan bagaimana proses rekrutmen yang dilakukan oleh Polda Kepulauan Riau, termasuk juga proses penyampaian hasil swab PCR test yang dilakukan oleh tim. Itu pun juga diikuti dan diawasi oleh lembaga pengawas eksternal.